tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti calon wakilnya, silakan siapa saja diganti. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Pakai bersama Nyonya Dan Mamang dan Abu yang izin cuti, Apu juga masih cuti. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengklingnya. Yes. Setelah pengumuman muncullah gugatan ya. Seperti yang kita tahu juga ya. Semalam tuh sampai malam jam berapa tuh? Lupa aku, jam 10 jam 11-an kali ya. Akhirnya pengumuman resmi dari KPU sudah rilis ya. Yes. Yang sudah dinyatakan Pak Prabowo sebagai pemenang gitulah ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pemenangnya ya. Tapi pagi tadi langsung muncul banyak FVP bahwa sudah siap melayangkan gugatan segala macamnya. Jadi ada pihak yang menerima, ada yang sudah memberikan selamat, ada yang belum menerima gitu. Masih gugatan. Ya memang seperti itulah, mau gimana lagi. Memang PR buat para netizen mengawal ini ya sampai akhirnya putusan MK nanti. Tapi yang pertama nih, Mama mau nge-highlight beberapa yang FYP hari ini nih. Kita menuju dulu yang pertama. Just. Dibuka sama Putra Aji Sujati. Jeki wow. Prabowo Gibran dinyatakan sah sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal ini disahkan langsung oleh KPU tanggal 20 Maret ini, teman-teman. Di mana Prabowo Gibran ini menang cukup telak di 36 provinsi. Buat datanya, Anies Caimin peroleh 40.900.000 lebih suara. Paslon 01 ini menang di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumbar. Kemudian Prabowo Gibran unggul 96.303.000 lebih suara dan menang telak yaitu sebanyak 36 provinsi. Dan paslon 03, mohon maaf Pak Ganjar, Pak Mahfud, belum waktunya Anda menang sepertinya. Ganjar Mahfud ini peroleh 27.041.000 lebih suara dan sangat-sangat kalah telak, nggak ada satupun menang di provinsi. Maka dari itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang, teman-teman, sebagai pemenang Pilpres 2024 kali ini. Info tambahan nih buat legislatif, PDIP masih kokoh di puncak klasemen dan dinyatakan menang oleh KPU sebagai juara legislatif. Kira-kira siap jadi oposisi nggak nih? Nah, setelah pengumuman ini, pihak KPU membuka nih pengajuan gugatan buat para paslon dan tim sesnya buat ngajuin ke MK jika ada temuan kecurangan atau hal lainnya lah yang ingin digugat. Infonya 01 dan 03 ini siap buat lanjut ke MK dengan rombongan pengacaranya 01 1000 pengacara dan 03 100 pengacara. Kalian ada pendapat nggak sih? Drop comment ya. Selamat. Jadi memang begitu prosedurnya setelah pengumuman dari KPU, pengumuman resmi memang dibuka peluang gitu untuk bagi yang menemukan kecurangan segala macamnya silakan gugat ke MK sampai nanti setelah sidang MK putusan baru bener-bener sahnya gitu nanti putusannya gitu. Ya cuman aku agak salfok tadi sampai 1000 pengacara. Iya itu kan sempat disinggung juga sama Prof Yusril katanya, waduh 1000 pengacara kayaknya gedung MK-nya juga nggak akan muat gitu ya kalau segitu ya kayaknya ya di persidangannya ya gitu. Cuma kan nggak tahu lagi, balik lagi masing-masing paslon tuh kan punya usahanya gitu lah ya, nggak ngerti pokoknya kayak gimana. Itu urusan pengumumannya. Nah ini ke PT-PT yang FYP meluncur. Nih yo, semalam setelah pengumuman ada beberapa titik massa nih, yang satu berdemo, yang satu selebrasi, ada yang di Istora gitu buka bersama segala macam. Ada juga yang memang di depan rumah Pak Prabowo gitu, di Kartanegara gitu untuk kayak selebrasi nunggu segala macam. Nah ini di yang berdemo ada satu ibu-ibu yang ditanyain sama wartawan gitu kayak ya gimana nih kan keputusannya sudah ada gitu. Terus ibu gimana responnya? Ini ceki-ceki. Play. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau udah disalahin? Semangat sambil doa ya Allah Pak Wowo, antum udah tua ya, istirahat aja, sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitasnya kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies sama Amin, amin ya Allah. Deh, apa lu, baterai lu udah masih banyak.
Ya terlihat ibu-ibu so asik ini ya yang tidak bisa menerima hasil putusan. Jadi maunya gimana gitu kan? Iya, terus wapres ya memang bukan wapres Bu, kan capres. Udah capres dia, bukan wapres ya. Wapresnya Gibran gitu. Iya. Tolonglah ya. Tapi terlihat banget ibu ini tidak bisa menerima ini tuh semalam tuh diambil di take setelah hasil putusan kan mereka sambil menunggu juga tuh. Setelah hasil putusan tadi wartawan ya cuma nanya masih semangat nggak Bu? Ya mau gimana lagi kan posisinya udah kalah nih, udah ada putusan dari KPU gitu kan. Apa yang mau diperjuangkan lagi gitu kan. Gitu. Karena balik lagi yang milih juga rakyat juga kan. Tapi tetap sih Ibu dengan tidak menerimanya dengan alasannya yang udah menjurus ke fisik ya, katanya udah tua, udah nggak pantas segala macam yang ya mungkin udah habis bahan gitu ya udah dikemukakan. Dan komen-komennya nggak usah dicek ya karena ini rujakan semua. Mending kita langsung ke next VT-nya. Nih ini juga FYP nih diposting sama langsung Pak Anies Baswedan di akunnya Anies Rashid Baswedan. Ada sedikit pidato. Captionnya sih hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun panjang dalam sebuah pemilihan proses yang terbuka panjang lah pokoknya mah itu ya bisa baca sendiri langsung ke akunnya gitu kalau sampai people penasaran. Nah ini ada caption sikap Amin terhadap pengumuman hasil rekapitulasi KPU. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi, sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media, serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Aku bahas dulu. Apa tuh? Kan gini ya, namanya pemilihan. Apa namanya kan pasti ada yang milih ini gitu kan. Ya kalau misalnya
apa ya, anggapannya tuh kan tadi Bapak ini kan bilang kan, ya kita sudah dititipkan suara, ya semua juga dititipkan suara Iya, gitu iya. loh. Jadi sebenarnya rada muter-muter, rada jelimet. Sebenarnya intinya mau ngasih gugatan begitu. Iya. Cuman memang prolognya terlalu panjang dan terlalu buji gitu. Ini videonya juga panjang nih, 10 menit nih. Kayaknya aku nggak akan kuat. Mungkin santai people yang pengen fullnya monggo langsung gitu, karena 10 menit kebayang gitu kan. Intinya mah mau ngajuin gugatan gitu, belum bisa terima ini semua gitu keputusannya. Jadi masih mau ada gugatan gitu intinya mah. Ya tapi di sini aku agak heran gitu Bang. Kan kenapa harus bener kata Mamang tadi jelimet kemana-mana gitu kan, sedangkan ya udah tinggal bilang aja ya kita nggak terima gitu ya. Kita mau mengajukan kita mau mengajukan gugatan karena kita nggak terima gitu ya. Padahal cuman sesimpel itu, tapi kayak apa legislasi apalah gitu tadi. Segala macam panjang lah ya intinya mah ya. Tapi penasaran nih, aku mau cari apakah ada ngucapin selamat. Demokrasi yang Tadi habis kita cek ternyata belum ada ucapan selamatnya ya, berbeda dengan ketumnya nih Pak Surya Paloh nih, meluncur dulu sebelum ke gugatan. Ninyo, Pak Surya Paloh yang kata netizen ini the real negarawan ya. Beliau ngucapin selamat sama menghargai hasil keputusan dari KPU gitu kan, ketua dari Partai Nasdem. Ya walaupun dia tetap ya udah gue ada di part of koalisi ini, ya udah ikut gugatan karena balik lagi KPU juga membuka kan, membuka peluang untuk gugat gitu kan. Tapi dia nggak lupa untuk respect, menghargai keputusan, menghargai kerja kerasnya, diucapinlah selamat dulu di luar nanti ada gugatan atau kayak gimana. Ceki wow. Play. Surya Paloh ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Surya Paloh. Nah ini ya walaupun tetap sebagai part of koalisi dia ngikutin masalah angket, masalah gugatan ya itu kan paskanya kan setelah hasil perhitungan KPU. Cuman untuk respect sama hasil KPU gitu, jangan ketika lu dimenangkan aja lu percaya, ketika lu nggak dimenangkan lu nggak percaya gitu. Pak Surya Paloh di sini sebagai negarawan ya ketika memang koalisinya atau tim paslonnya tidak menang gitu kan, ya tetap harus respect sama hasil KPU, ngucapin selamat. Ya setelah itu ya tetap melakukan gugatan gitu. Iya, jadi ya fair ya Mang ya. Jadi ya fair play begitulah ya Nyo. Coba kita ke gugatannya nih, penasaran? Nih Nyo, ini setelah pendaftarannya nih tadi pagi kalau nggak salah nih ya, Timnas Amin resmi daftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke MK. Bawa setumpuk berkas. Ceki wow. Play. Nih kan bisa kita lihat. Tahan Pak. Tahan. Ini hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami beserta tim hukum semua lengkap didampingi oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup. Ya memang harus diterima dong, nggak boleh nggak diterima. Makan kan udah dibuka peluang. Penasaran
isi gugatannya tuh apa gitu. Penasaran kan? Penasaran dong. Main bowling banget, meluncur. Cus. Ini ya sedikit highlight 1 menitan dari Kompas TV. Captionnya Ketua Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf Amil ini mengumumkan bahwa panjang pihaknya resmi mendaftarkan gugatan bla bla bla. Ia menjelaskan dalam gugatan pihaknya mempermasalahkan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka. Aduh, Samsul, kasihan di Samsul. Ciki wow. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Iya, diganti Mas Kaisang gitu. Nggak ngerti aku mah gimana ya, orang mau tanding tapi pilih gitu. Iya. Ya jangan dia dong lawannya gitu, jangan dia dong lawannya gitu. Aduh, aku berarti ini masih basic banget ya dari yang kemarin-kemarin diberisikin ya. Iya. Bansos lah gitu ya. Terus aparat lah yang dibilang mendukung ya. Maksudnya gini loh. Aduh. Bingung aku kan, itu bisa diselesaikan dari kemarin-kemarin awal gitu kan. Ini tetap kekeh itu, terus pengen ada impengnya tuh, permintaannya tuh ada pemilihan ulang. Aduh, itu kebayang KPPS capeknya ya. Pemilihan ulang dengan peserta yang syarat pesertanya dari dia, nggak boleh pesertanya ini gitu. Apa gimana sih anjir ngatur kompetisi liar aku mah. Iya, sedangkan kalau misalnya ngomong ya kan dia anaknya presiden, ya kan ini bukan pertama kali anak presiden nyalonin gak sih? Ada sebelum-sebelumnya gitu kan. Aduh, liar aku mah ya. Anaknya presiden yang sebelumnya kan itu juga. Iya, kepilih lagi, terus nggak ada masalah pada saat itu kan. Ya, oke, kita ke nextnya aja yuk. Yuk. Nih ya. Kalau ini dari kubu 03 nih, Mas Ganjar diposting sama Official Line News, ada caption Ganjar pastikan gugat hasil Pilpres 2024 MK benteng terakhir. Ciki wow. Play. Kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya merespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Nah, cuman aku mau nge-highlight poin awalnya nih. Kumpulan cerita dari publik ini yang mungkin selama ini tuh kayak berat di prosesnya, kumpulan cerita tanpa bukti. Harusnya kumpulan cerita beserta bukti dan fakta gitu ya. Sampai-sampai pas kemarin di sidang KPU tuh kan dicecer sama ketua KPU-nya sebenarnya pertanyaan sederhana. Di mana TPS berapa, siapa gitu kan, kalau memang lu bisa tahu sedetail itu, tapi begitu ditanya bukti tidak ada, yang akhirnya kan mungkin dari si pihak pelapor parah nih licik nih gak mau dilapor gitu. Sedangkan untuk memproses itu kan ada prosedurnya. Betul. Kayak gak bisa sembarangan nuduh-nuduh doang tanpa bukti gitu kan. Iya, logikanya kayak sederhananya ya Mang ya. Kayak kita mau bikin nasi goreng, ya harus ada nasi, ada bawang-bawangan, ada cabai, ada terasi segala macam gitu. Kalau misalnya kurang satu kan ya gimana mau dibikin nasi goreng gitu kan. Tolonglah ya, liar jadinya cerita doang tanpa dia lupa
Wah ada laporan. Iya oke ada laporan. Mana buktinya? Iya. Karena kan untuk proses hukum tuh harus ada bukti. Yes. Tolonglah ya. Kita kasih next ya. Just. Ninyo, kalau ini yang terbaru nih di posting 5 jam yang lalu, ada tim pemenangan nasional atau TPN dan tim hukum paslon 01. Oke, mendaftarkan gugatan. Oh ini langsung konferensi pers dari paslon 01-nya nih ya. Ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Itu saja sebagai pengantar, silakan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, tapi saya akan nanti memberikan kesempatan juga pada Pak Ari untuk menjelaskan. Silakan ada pertanyaan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Aku penasaran, pengen buru-buru ke proses sidang MK dan putusannya gitu. Iya. Pengen lihat setelah putusan masih ada lagi nggak sih protesnya gitu. Iya. Kayak kok setiap ada pengumuman, ntar protes, ntar setiap ada pengumuman ini lagi protes lagi, kayak nggak habis-habis gitu ya. Iya kan diprotes, hasil resmi dari KPU diprotes. Iya. Ya walaupun dari KPU-nya sendiri memang membuka peluang untuk silakan kalau memang menemukan kecurangan, bawa bukti-buktinya, gugat ke MK gitu. Dan sekarang juga kan udah buat aku terbuka ya, karena kan kita bisa ngakses, semuanya bisa ngakses di webnya itu buat sampai ngelihat foto bukti perhitungannya bukti itu kan. Ya makanya pengen buru-buru ke proses MK nih. Apakah akan terjadi sidang-sidang yang wah gitu dengan saksi-saksi yang wadidaw. Yang 2019 menarik soalnya. Apakah 2024 ini menarik? Kita kasih nextnya. Ninyo, dari KPU nih dipasang sama Kompas TV. KPU udah mendeklarasi bersiap hadapi sengketa pemilu di MK usai penetapan suara. Ceki wow. Play. Mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejak saya itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita tahu, kita memahami di semua tingkatan jenjang rekapitulasi termasuk di tingkat nasional ada peserta pemilu yang menyampaikan catatan-catatan, menyampaikan kritik dan juga menyampaikan catatan keberatan terhadap hasil pemilu di daerah-daerah tertentu yang bisa jadi itu menjadi bagian dari potensi untuk dilakukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu KPU terhitung sejak tadi penetapan hasil pemilu nasional secara nasional tanggal 20 Maret 2024 jam 22.19 tadi, maka sejak saat itu 3 kali 24 jam peserta pemilu yang akan mengajukan komplain keberatan atau sengketa terhadap hasil pemilu berhitung sejak saat itu mulai mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi. Maka kami juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, berbagai macam potensi sengketa yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Kepada teman-teman media, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, juga teman-teman jurnalis yang setiap hari meliput kegiatan pemilu, apakah itu di kantor KPU pusat, di kantor KPU provinsi, kabupaten kota maupun di lapangan. Tentu berbagai macam berita, catatan, kritik tajam kepada KPU semuanya pasti akan bermanfaat dan ada hikmahnya bagi kami, dan itu menjadi catatan evaluasi, catatan perbaikan bagi kami dari waktu ke waktu, dari tahapan ke tahapan. Kalau tidak ada laporan, liputan dari teman-teman media juga mungkin ada keterbatasan kami untuk menjangkau situasi apa yang terjadi di tingkatan lapangan di masyarakat
Nah, kalau ada catatan berita dari teman-teman media, teman-teman jurnalis, ini tentu menjadi satu masukan yang baik bagi kami untuk segera melakukan respon-respon cepat dan positif untuk kemudian supaya kegiatan kepemiluan kita di 2024 ini berjalan dengan baik. KPU udah membuka kesempatan 3 kali 24 jam setelah pengumuman, monggo dilaporkan kalau memang menemukan kecurangan beserta bawa bukti-buktinya ya. Yes. Yang jelas sepengalaman aku nonton pilpresan ini begitu di MK tuh moodnya akan beda, feel-nya akan beda. Hakim MK tuh akan lebih lebih kritis nanya-nanyanya. Kalau kayak KPU kemarin kan ya ketua KPU memang agak kritis nanyanya gitu kan. Tapi kan sederhana aja gitu. Siapa segala macam dijawab terus dibantu. Ini iya apa enggak gitu, bener apa enggak gitu. Kalau Hakim MK nanti di off air kita nonton yang 2019 itu kocak sekocak-kocaknya. Pasti jauh lebih kritis dari yang kemarin ya. Sama atmosfernya beda. Ada yang sampai ini kalau mungkin Santi People ingat, kenapa ditanya, kenapa kamu sebagai saksi? Izin yang mulia, saya mau ke toilet yang mulia, kebelet pipis gitu. Ada yang lemes kayak mau pingsan, ada yang galak. Wah nanti kita off air aja itu Mah ya. Aduh, yang jelas sambil kita kawal nih hasil gimana sampai putusan MK. Nanti gugatannya semoga ada yang bisa jadiin konten gitu. Kita meluncur ke next aja buat relax nih meluncur. Ini kalau kayak gini kan enak nih ya. Ini ada celetukan Uhuy menggema saat 5,3 juta suara milik komen disahkan di KPU RI. Cek wow. Play. Celetukan Uhuy menggema saat 5,3 juta suara milik komen disahkan KPU RI. Calon 10 5 3 9 9 6 9 9. Saya ulangi nomor 10 5 3 9 9 6 9 9. Calon 11. Ya kan? Ketawa lagi yang ngomong. Kalau gitu kan enak ya, mood di ruangannya enak gitu. Sama kenapa tidak ada yang memprotes komen curang nih suaranya. Karena kan anomali untuk hitungan perdana tanpa partai tanpa kampanye suaranya gede gitu. Kenapa tidak diprotes? Ibaratnya kan kalau dibilang aneh nih besar segala macam, nggak ada bilang kecurangan segala macam. Ya karena si pemrotesnya tidak mengincar posisi itu gitu. Jadi dibiarkan, balik lagi kenapa diminta ulangnya pilpres bukan pileg gitu kan. Iya, sedangkan kalau ulang ya ulang semua gitu. Iyalah, biar adil kan. Iya kan, Herman kalau kayak gini mah ya Heran dong. Heran. Kita kasih nextnya. Nih Ya. Ini kita tutup sebelum intermezzo ya. Kita tutup ini juga aku menganggapnya intermezzo nih ya. Ada Mas Gibran ya, atau yang biasa disapa dengan Mas Samsul yang katanya borong cilok pendukung Ganjar. Ciki wow. Play. Ya terima kasih Mas. Masih ada. Nanti ada yang bantu di sana gitu ya. Oh, GG. Tolongan ya Mas. Atau kalau enggak besok Bu. Ini kan hari pertama rame Bu soalnya ya. Berbatu sepi malah. Berbatu sepi. Kan ya Bu. Jangan pendukungnya Ganjar, boleh tak borong ya? Tuh bajunya tuh. Bajunya aja. Oh iya. Tapi tidak tetap gitu dengan. Enggak. Berapa? Berapa? Gimana jadi per plastik 10.000 aja Pak, kali 10 aja. Maksudnya ya nggak bisa dijadiin sampel juga. Tapi kan barusan ucapan Bapak ini ya, ini bajunya doang, saya tetap pilih kamu gitu ibaratnya kan. Karena banyak juga di sosmed kayak pertanyaan simpang siur, kenapa kemarin Mas Gibran gak ikut ke rumahnya Pak Prabowo gitu kan. Ada yang bilang kan, ada bagian yang membela kan, oh emang lagi bertugas, dia masih bertugas gitu kan. Terus ada yang kontranya sih bilang, wah ini retak segala macam, isu keretakan ya, isu simpang siur banyak di sosmed, pusing aku. Iya kan, dia masih kerja jadi ini kan, wali kota. Terus ya gitulah ya, bingung ya pokoknya mah ya. Ini kita lanjut ke intermezzo aja sambil menunggu pengawalan hasil putusan sidang MK. Semoga nanti ada yang bisa kita jadiin konten ya. Meluncur ke intermezzo. Nih ya, kita buka intermezzo dengan cerita mengharukan dari Meng yang katanya anak-anaknya meninggal. Untung ada anak mengganti buat si para bocil-bocil abu-abu ini mau nyusu, jadinya nggak stres katanya. Ceki wow. Play. Nah ini dia nangis, capek gitu kan, anaknya meninggal.
gitu. Akhirnya memang agak gede sih, tapi seenggaknya bisa ditreat sebagai anak gitu. Karena jiwa-jiwa ibunya kan ibaratnya baru lagi meronta-ronta gitu kan. Sedangkan anaknya meninggoy. Tapi untungnya si abu-abu ini tuh memang apa ya? Mana nih? Tuh memang menikmati ditreat seperti ini. Mumpung nih bisa nenen walaupun udah gede, tolonglah ya. Gede banget loh, itu hampir yang ini. Ya hampir segede emaknya gitu kan. Tapi lucu banget ya. Tapi Gemoy. kasihan juga. Tapi ya untunglah Untung ada yang bisa mengobatinya ya. Kita kasih nextnya. Just. Nyo. Ya. Ini kucing agak lain nih. Makannya lombok. Ciki wow. Play. Udah jangan makan lombok, pedas. Kamu kenapa sih? Ya ampun, kamu ngidam apa, Cing? Kamu cowok loh. Pedes ya, pedes. Gak mau loh. Pedes, Maeng. Kenapa loh? Digadoin. Cabe, tolonglah ya. Gak kepedesan apa dia ya? Kamu kenapa pengen cabe? Kamu mau makanin cabe, kenapa itu pedes? Maeng. Aku penasaran pengen lihat dia beneran gigit cabenya nggak sih gitu? Atau cuman ini ujung-ujung tangkainya doang ya. Tolonglah Meng, mana ini di pasar gitu kan ya. Tolonglah ya, mau gimana gitu kan. Mau diamanin juga udah susah. Ini pasar dagangan nih. Aduh Meng konselet sih Meng ini sumpah. Gemes. Kita kasih next ya. Nyo. Ya. Ini aku nggak ngerti ceki-ceki wow. Play. Udah mah mukanya kayak si Abu sumpah. Cuman kurang bete ya. Iya. Kalau bukan bete banget mukanya. Jadi dia senang banget ngegigitin kardus paket. Gak tahu biar apa. Mungkin dia melatih mengasah giginya biar selalu tajam gitu. Kayak gimana. Tapi ya tolonglah. Ya atau dia mau ASMR. Oh ASMR kardus paket ya. Iya. Tapi... Oh mau memikat ini. Bebek yang di belakang nih. Taring aku tajam sekali loh gitu kali kan, ya. Biasanya nih umumnya kan kucing suka gigit habis itu gitu ditarik kan. Ini enggak, cuma dia dibolong-bolongin doang. Dia pikir basreng kali. Kita kasih lasnya meluncur. Nih lasnya kita kasih yang mirip si Abu yang katanya inilah ciki-ciki bawa. Play. Sumpah mirip banget sama si Abu, cuma kurang jutek. Dia konslet abis nyium baunya, dia konslet. Tolonglah Nyo. Langsung jelek mukanya. Gitu. Tolonglah Gemoy. Kita meluncur ke super thanks aja yuk. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama buka dari Juherna Sartika. Kalau aku jadi Niki, aku akan biarin aja anak seperti itu. Bukannya dulu dia sendiri yang pengen jauh dari ibunya ya. Kalau itu ya masih kecil udah nafkahi laki-laki, bukannya pacarnya ditangkap polisi ya. Apa udah keluar ya. Ini lagian juga tinggal posting aja ribet banget pakai alasan HP rusak. Aku yang TKW aja bisa daftar email di bandara gitu ya. Ya buat Ibu Ami semangat, semoga cepat ketemu sama anak-anaknya dan si Muci Kerong ya, dan Wong Edan cepat ketangkep. Oke, disambut sama Vice Cycling. Ikutan komen, kami tetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI dengan mas kawin Indonesia Maju dibayar tunai. Tunggu dulu, masih ada gugatan. Iya, harus sabar dulu. Sabar dulu. Next sama-sama Tuan Nugroho, wow banget ini ya sama kelakuan Loli ya. Semangat terus untuk Ibu Emi dan pengacara ya deh, semoga TE bisa dipanggil. Oke. Nextnya dari Mocha. Numpang lapaknya cuman untuk ngasih semangat buat Nyombang sama si Rusuh Abu. Terus berkarya dengan julid ya Nyombang. Suka sama pembawaan kalian. Amin, terima kasih. Terima kasih. Nextnya disambut sama Mulelim, makasih aja katanya. Terus ada Rahma Nuriski, pinjam 100 boleh dong. Tolonglah ya. Poso beduk, posa zuhur. Oh. Nah ini nih Bobby Home Recording nih yang ada yang kontra nih, yang menarik nih ya. Yang pertama kita buka lagi, miris banget terbukti apa omongan Ibu Loli sekarang. Kamu ngerti gak kenapa kamu tuh dilarangin itu? Jadi dewasa gak semudah yang kamu pikirkan ya. Saya pun pernah di posisimu, merasa mampu, apalagi udah bisa punya penghasilan sendiri, gak suka diatur-atur dan memberontak. Tapi ketika saya menikah kemudian mau lahiran, hampir seharian bayinya gak keluar-keluar, sakit luar biasa. Tapi setelah saya minta maaf ke ibu saya, meminum air yang sudah didoakan beliau, alhamdulillah anak saya bisa lahir dengan mudah. Sadarlah Lolis, buruk apapun ibumu, dia surgamu. Yes. Stevi Darti numpang lapak, oke. Halo Nyomang Abu, oke. Mungkin ini karena karma. Oh
Oh iya, Steffi berarti setuju sama ungkapan netizen yang bilang kalau ini kemungkinan karma ya. Iya, kita yang mengikuti ceritanya langsung pasti udah tahu sampai dia dipecat dari kakak. Iya, panjang banget kan itu. Nah, ini yang menariknya ada dari Iwan Chandra yang kontra. Aneh kalian pada yang mulai kan Nick Mirko yang disalahin Loli, mungkin ini fansnya Loli gitu yang membela ya. Akhirnya digulung sama satu people. Ini The Guest Tekaban setiap hari nonton nyomang. Nah ini nih Siti Mariam ya, bukan masalah siapa yang salah duluan atau mulai duluan, masalah ini anak juga keras kepala lagian. Orang tua mana yang mau anaknya hidup bebas, orang tua itu logika sederhana aja ya. Sama ini kan poinnya kemarin tuh, lu sok-sok mau hidup bebas tapi lu tidak bertanggung jawab sama kewajiban di pekerjaan. Ini range pekerjaan dulu loh. Iya, masalahnya itu duit ya antara. Iya, udah masuk gitu masalahnya. Iya. Di luar masalah keluarga ya udahlah kan, ini sekarang yang dibahas di video itu kan yang kemarin kan masalah duit gitu. Anda Iwan Chandra tidak paham Anda. Terus dibalas sama Bobby kan Nick baru jelasin kenapa dia ke Kang Loli. Nah ini nih masih nggak terima, katanya dibilang turun dari ibunya segala macam. Oke lah itu mah terserah mau genetik atau apa. Tapi masalah pekerjaan duit udah masuk, kerjaan gak dikerjain, duitnya dipakai. Tolonglah ngerti profesionalitas nggak Anda kerja Anda Iwan Chandra. Ngerti fokusnya kemana, fokus. Maya Magdalena. Sempat baca komen di akun gosip katanya yang endorse itu jadi judi online. Gak tahu benar apa enggak, kalau bukan judol harusnya bisa dibawa ke polisi atau diviralin brandnya. Kan hitung-hitung naikin engagement brandnya juga. Ini kemarin juga sempat ada obrol, wah katanya judol segala macam. Cuman di luar apapun itu brandnya, ketika dia udah deal, udah dikasih duit, ya tolong profesionalitasnya ya gitu. Iya, karena udah deal kan. Tolonglah. Next dari Pumpkin, aduh kenapa anak yang disalahkan, padahal permasalahan awal itu Nick nyuruh Loli bohong tentang Dedola pergi di rumah tapi Lolinya nggak mau, menurutku dia begitu bentuk. Iya, tapi ini yang lagi dipermasalahkan tidak tanggung jawab sama kerjaan. Duit 90 juta. Kenapa pada salah fokus ya? Iya, nggak ngerti gue fokus itu, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bercisam-cisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu absen, Apu juga absen. Dua tepuk cabut dulu dan ciao.